SPS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Buat kalian jangan lupa simak ya videonya, tapi jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peluang. Peluang adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan untuk kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Selanjutnya ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan terdiri dari 1. Aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan adalah suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling terjadi, di mana dalam cara pertama terdapat P1, dalam cara kedua terdapat P2. Seterusnya sampai cara ke N dengan PN dengan kemungkinan dari hasil berbeda. Di sini ada contohnya. Pak Ridwan ingin memiliki 2 transportasi untuk ke kantor. Transportasi tersebut adalah mobil dan motor. Jenis mobil Pak Ridwan yang ingin dibeli adalah Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Dan motor yang akan dibeli Yamaha dan Honda. Banyak cara Pak Ridwan ingin pergi ke kantor. Caranya mobil plus motor sama dengan mobil yang ingin Pak Ridwan beli ada 3, yaitu Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Ditambah motor yang ingin dibeli Pak Ridwan ada Yamaha dan Honda 2 sama dengan 5. Jadi ada 5 cara, banyak cara Pak Ridwan pergi ke kantor. Dan yang kedua itu ada aturan perkalian.
Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N tahap yang saling berurutan di mana tahap 1 dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, tahap 3 dalam Q3 cara, sampai seterusnya tahap N dengan Qn cara. Maka kejadian tersebut terjadi dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali sampai kali Qn. Dan ini contohnya, Ade mempunyai 3 celana berwarna hijau, pink, dan ungu, serta mempunyai 2 kaos berwarna hitam dan putih. Banyak cara Ade memilih celana dan baju. Yang pertama, N1 sama dengan kejadian 1 ada celana sama dengan ada 3 celana. N2 atau kejadian 2 ada baju kaos sama dengan ada 2 kaos. Jadi banyaknya cara Ade memilih baju dan celana, N1 dikali N2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini ada 6 cara Ade memilih celana dan kaos. Yang ketiga itu ada permutasi. Permutasi adalah susunan dari objek-objek atau unsur-unsur dengan memperlihatkan urutannya. Dan ciri-ciri permutasi: 1. Tidak boleh diacak. 2. Diberikan posisi atau jabatannya. Permutasi mempunyai macam-macam. Yang pertama ada permutasi R unsur N yang berbeda. N PR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Dan ada contohnya. Nomor 1, 6 orang akan diangkat sebagai ketua OSIS, wakil, dan bendahara. Ada berapa susunan pengurus yang dapat dibentuk? Kita jawab. Diketahui sama dengan N sama dengan 6. 6 itu ada berapa orang? Ada 6 orang. R-nya itu ada 3. 3 itu pengurus, ada ketua OSIS, wakil, dan bendahara. Ditanya 6P3. Jawab. 6P3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan kita hitung mundur dari 6
kali 5 dikali 4 dikali 3 per 3. Ini kita coret sama dengan 6 dikali 5 30, 30 dikali 4 sama dengan 120 cara. Dan ada 120 cara untuk dibentuknya susunan pengurus. Yang kedua ada permutasi unsur yang berbeda. Pn sama dengan n faktorial. Contoh, permutasi dari kata daun. Diketahui n-nya 4 sama dengan 4. 4 itu huruf dari daun. Ditanya P4. Jawab P4 sama dengan 4 faktorial sama dengan kita hitung mundur dari 4 3 2 1 sama dengan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 sama dengan 24. Dan yang keempat ada kombinasi. Kombinasi adalah unsur-unsur atau objek-objek yang tidak memperhatikan urutannya. Ciri-ciri kombinasi mempunyai dua: satu boleh diacak, dua tidak diberikan posisi. Dan rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Dan ini ada contoh dari kombinasi. Dari 5 calon dipilih 3 orang untuk wakil sekolah di Olimpiade Matematika. Banyak delegasi yang mungkin adalah. Dan ini caranya. C R itu dari 3 orang, N-nya itu dari 5 calon, sama dengan 5 per 5 kurang 3 sama dengan 2 faktorial. R-nya itu tetap 3 faktorial sama dengan 5 4 3. Stop sampai 3 faktorial karena di bawahnya ada 2 1 3 faktorial. Ini bisa kita coret sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ada 10 delegasi yang mungkin ikut ke Olimpiade Matematika. Setelah tadi saya menjelaskan tentang 4 kaidah pencacahan, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu peluang komplement suatu kejadian. Komplement dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Peluang dari sebuah kejadian dan komplementnya selalu berjumlah atau sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Ada contohnya. Peluang bahwa bulan lulus ujian adalah 0,72. Tentukan peluang bulan tidak lulus ujian. Di sini ada P sama dengan lulus dan P tidak lulus. Yang ditanya adalah bulan tidak lulus sama dengan 1 0,72. 1 itu bulan dan 0,72 itu dari nilai bulan sama dengan kita kurang 0,28. Kemungkinan bulan tidak lulus ujian adalah dengan nilai 0,28.
Yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemungkinan disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemennya pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Ini rumus peluang kejadian saling lepas, ada P, A atau B sama dengan PA plus PB. Contohnya, diketahui satu set kartu break jika suatu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah N kartu as kita ketahui saja 4 dan N kartu king kita juga ketahui saja 4 dan ini jumlahnya kita ketahui saja 52. PA atau king sama dengan N kartu as per NS, jumlah dari ini semua kartu asnya plus N kartu king per NS. P as atau king sama dengan 4 dari jumlah kartu as dan per 52 plus 4 dari kartu as per 52. Kita jumlah semuanya jadi 8 per 52 sama dengan ini kita perkecil, kita bagi 4, 8 bagi 4 2, 52 bagi 4 13 dan hasilnya 2 per 13. Dan yang ketiga ada peluang kejadian saling bebas. Jika PA adalah kejadian dari A dan PB adalah kejadian dari B, maka kejadian saling lepas antara A dan B adalah, dan ini rumusnya PA dan B sama dengan PA kali PB. Contoh, di dalam kantung terdapat 8 kelereng putih, 10 kelereng merah, dan 6 kelereng kuning. Jika diambil satu kelereng, kemudian dikembalikan lagi dan mengambil satu kelereng lagi, berapa peluang terambilnya kelereng kuning dan merah? Diketahui S sama dengan kita jumlah semua kelereng, 8 kelereng putih, 10 kelereng merah, dan 6 kelereng kuning sama dengan 24. Yang ditanya adalah kuning dan merah. Kita jawab, kuning dan merah sama dengan P kuning kali P merah. Kuning itu ada 6 kelereng per 24 dari jumlah semua kelereng dikali merah itu ada 10 kelereng dikali per 24. 6 per 24 ini kita perkecil sama-sama kita bagi 6 bagi 6 1 dan 24 bagi 6 4, hasilnya 1 per 4 dikali 10 dan 24 kita perkecil juga sama-sama kita bagi 2, 10 kita bagi 2 5 dan 24 kita bagi 2 12, hasilnya 5 per 12 sama dengan 1 per 4 dikali 5 per 12. 1 kali 5 sama dengan 5 dan 4 kali 12 sama dengan 48 dan hasilnya 5 per 48. Itu ada namanya peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas. Jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama, muncullah kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Dan ini ada rumusnya. Rumus peluang kejadian bersyarat ada P B bersyarat A sama dengan P A dan B per PA. Dan ini ada contohnya. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,6. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Hitung peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Misalkan A. Kejadian siswa lulus bahasa Inggris dan B. Kejadian siswa lulus komputer. Maka pada soal ini diketahui PA itu P bahasa Inggris yang lulus bahasa Inggris ada 0,6 dan P B bersyarat A ada 0,8 yang lulus komputer. Kan yang ditanya adalah lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Yang ditanya adalah P A dan B. Nah, PB bersyarat A sama dengan PA dan B per PA. 0,8 sama dengan PA dan B per 0,6. Jadi,
PB dan bersyarat A kan 0,8. Kita tulis 0,8 sama dengan P, A dan B sama dengan PA itu 0,6. 0,6. PA dan B sama dengan 0,8 kali 0,6 sama dengan 0,48 dan ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe.